Sri Tanjung, istri Raden Banterang, difitnah oleh Mahapati Sidopekso. Banterang, buta cemburu, membawa Sri Tanjung ke tepi sungai untuk dihukum. Malam pekat menyelimuti, air sungai mengkilap seperti bilah tajam yang menunggu darah pertama. Kecerobohan fitnah mulai mengancam nyawa. Sri Tanjung memohon keadilan. Ia menantang Banterang dengan ujian air. Jika jernih, namanya suci, jika keruh, ia bersalah. Dengan penuh keyakinan, ia menceburkan diri ke sungai, mempercayai Tuhan dan kebenaran. Banterang, terbelit amarah, tidak mampu menghentikan langkahnya. Ajaib, air sungai semerbak wangi, bukan bau amis. Banterang terhenyak, fitnah terbongkar. Dari peristiwa ini, nama Banyuwangi lahir, air wangi menjadi saksi kesucian. Mahapati Sidopekso, penipu yang terbongkar, kini tak berdaya menghadapi kebenaran. Banterang memohon penjelasan, tetapi Sri Tanjung memilih memaafkan tanpa kembali. Ia pergi, meninggalkan pelajaran tentang cemburu yang buta. Air sungai yang jernih mengalir, mencuci kesalahan dan menyisakan hikmah. Rakyat mengenang Sri Tanjung sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. Di pasar dan kampung-kampung, orang menyebut Banyuwangi sebagai ingatan untuk tidak cepat menuduh. Air yang jernih dan harum menjadi metafora kebenaran yang tidak pernah pudar. Banyuwangi berkembang menjadi kota di ujung timur Jawa yang menghadap Bali. Angin yang membawa kisah ini ke seberang, mengiringi upacara adat yang digelar. Sungai dibersihkan dan wangi-wangian dibakar sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur dan alam. Banterang mengabdikan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan. Ia membangun jembatan yang menghubungkan desa dan menjaga pasar tetap ramai. Namanya disebut dengan penuh penghormatan sebagai simbol penebus dosa yang belajar dari kegagalan. Sidopekso diasingkan sebagai peringatan bahwa fitnah merusak persatuan. Orang-orang mulai belajar untuk tidak mudah percaya, mempertanyakan asal-muasal setiap berita yang tersebar tanpa bukti. Di sekolah, anak-anak menulis esai tentang air wangi sebagai simbol kebenaran yang jernih. Mereka belajar bahwa maaf bisa memulihkan luka, tetapi kehati-hatian mencegah fitnah mengakar. Hikmah dari kisah ini mengajarkan bahwa cemburu tanpa bukti adalah racun. Kebenaran memiliki wewangian yang khas, dan tugas manusia adalah membersihkan telinga dari bisikan fitnah yang merusak.